Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi bahan baku langsung, yaitu yang pertama adalah pendekatan kolom. Pendekatan kolom sendiri itu diilustrasikan pada tampilan 9.3 seperti gambar berikut, dan dapat digunakan untuk menghitung harga bahan baku dan variasi penggunaan. Perhitungan untuk contoh blue test ini diilustrasikan pada tampilan 9.6 seperti berikut. Hanya harga dan variasi penggunaan jagung yang ditunjukkan. Banyak yang berpendapat pendekatan grafis ini lebih mudah daripada penggunaan rumus variasi. Selanjutnya ada variasi harga bahan baku atau pendekatan rumus. Variasi harga bahan baku dapat dihitung secara terpisah. Variasi harga bahan baku atau MVP mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual harus dibayar. Untuk rumus variansi ini adalah MVP sama dengan dalam kurung AP dikalikan dengan AHI dikurangi SP dikali dengan AHI. Atau secara faktor kita dapat memiliki yaitu MVP sama dengan dalam kurung AP dikurangi SP dikalikan dengan AHI. Atau di mana AP sendiri adalah harga aktual per unit, SP adalah harga standar per unit, dan AHI adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Selanjutnya ada perhitungan variansi harga bahan baku. Blue Cheetah sendiri memiliki dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama bulan Maret. Harga pembelian adalah $0,0069 per ons. Jadi AP adalah 0,0069, di mana yang AP sendiri adalah harga aktual per unit. Lalu AHI adalah 780.000 ons, atau AKI adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Dan SP itu dilihat dari tabel 9.2 berikut, ya, adalah 0,0060 dolar. Dengan menggunakan ini, maka variasi harga bahan baku dapat dihitung menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan di atas, yaitu MVP sama dengan dalam kurung AP dikurangi SP dikalikan dengan AHI. Kita masukkan saja MVP sama dengan AP dikurangi SP. AP adalah 0,0069 dolar dikurangi dengan SP 0,0060 dolar, kemudian dikalikan dengan 780.000 ons. Yang hasilnya AP dikurangi SP adalah 0,0009 dolar dikalikan dengan 780.000 ons, dan hasilnya adalah 702 dolar. Lalu untuk presentasi dari SP dikali AHI adalah hasil MVP tersebut, yaitu 702 dolar dibagi dengan 4.680 dolar. 4.680 dolar itu dari SP dikalikan AHI. Ya, setelah dihitung maka hasilnya adalah 15%. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tanggung jawab terhadap variansi harga bahan baku. Tanggung jawab ini biasanya diemban oleh agen pembelian. Harga bahan baku biasanya memang di luar kendalinya, namun variansi harga dapat dipengaruhi oleh faktor yaitu kualitas, diskon kuantitas, jarak sumber dari pabrik. Penggunaan variansi harga untuk evaluasi kinerja pembelian memiliki beberapa keterbatasan. Penekanan untuk memenuhi atau di atas standar dapat membuat beberapa hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya, analisis variansi harga bahan baku. Nah, langkah pertamanya harus memutuskan signifikan atau tidaknya variansi. Jika dinilai tidak signifikan, maka langkah lebih jauh tidak diperlukan. Nah, untuk contoh penjelasannya sudah ada di materi ya. Yang ketiga, waktu perhitungan variansi harga. Langsung saja ada dua perhitungan yang digunakan dalam variansi harga ini. Yang pertama yaitu ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi. Yang kedua, ketika bahan baku dibeli. Nah, perhitungan yang lebih banyak disukai itu adalah perhitungan yang kedua, ketika bahan baku dibeli. Kenapa? Karena informasi variasi lebih awal. Karena semakin awal informasi yang didapatkan juga semakin tepat untuk mengambil tindakan manajerial yang akan diambil ke depannya. Nah, ini contohnya dari dua perhitungan ini sudah ada, jadi bisa dilihat dalam materinya.
Ya, di sini saya Muhammad Hirsudin, NIM 213. Saya akan menyampaikan tentang variasi pendekatan bahan baku langsung. Pendekatan rumus variansi penggunaan bahan baku, yang dimana mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu MUF sama dengan dalam kurung SP kali AHI tutup kurung min S dalam kurung SP kali SHI tutup kurung, atau dengan penfaktoran yaitu MUF sama dengan dalam kurung AHI min SHI tutup kurung SP, yang dimana AHI ini adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, sedangkan SHI yaitu kuantitas standar bahan baku yang diperoleh untuk output aktual, dan SP ini adalah harga standar per unit. Nah, untuk penghitungannya sendiri variansi bahan baku, penggunaan bahan baku yaitu MUF sama dengan dalam kurung AHI min SHI tutup kurung SP sama dengan AHI 780.000 min SHI yaitu 873.000, sedangkan SP yaitu 0,006. Nah, untuk presentasenya untuk hasilnya 558F, dan untuk presentasinya sendiri adalah SHI kali SP, yang dimana SHI itu hasilnya tadi 558 per SP 5238, hasilnya yaitu 10,7%. Selanjutnya yaitu tanggung jawab atas variansi penggunaan bahan baku. Nah, ini adalah secara umum manajer produksi bertanggung jawab pada penggunaan bahan baku, meminimalkan sisa pembuangan dan pengerjaan kembali adalah cara manajer untuk memastikan standar akan terpenuhi. Namun penyebab variansi terkadang diakibatkan oleh hal lain. Secara area produksi sebagaimana ditunjukkan pada bagian berikut. Seperti variansi harga, menerapkan variansi penggunaan untuk mengevaluasi kinerja dapat pengaruh pada perilaku yang tidak diinginkan. Oke, saya Ajrin Renaldi di sini akan sedikit menjelaskan tentang analisis variansi penggunaan bahan baku. Penyelidikan menyatakan variansi penggunaan bahan baku yang menguntungkan adalah hasil pembelian jagung yang berkualitas tinggi yang dibeli Departemen Pembelian. Dalam hal ini, variansi yang menguntungkan pada intinya dapat dibebankan pada pembelian, karena variansi penggunaan bahan baku menguntungkan tetapi lebih kecil daripada variansi harga yang tidak menguntungkan. Hasil keseluruhan perubahan dalam bagian pembelian tidak menguntungkan. Di masa depan, manajemen seharusnya mencoba untuk melanjutkan pembelian jagung dengan kualitas normal. Jika keseluruhan variansi menguntungkan, respon yang berbeda akan diharapkan. Jika keberadaan variansi yang menguntungkan berlanjut, jagung berkualitas tinggi seharusnya dibeli secara reguler. Selain itu, harga dan standar kualitas direvisi untuk mencerminkan hal ini. Karena kemungkinan ini standar tidak statis. Apabila perbaikan dalam produksi terjadi dan kondisi berubah, standar-standar bisa jadi perlu diubah untuk mencerminkan lingkungan operasional baru. Lanjut, yaitu variansi tenaga kerja langsung. Variansi tarif, harga, dan efisiensi penggunaan untuk tenaga kerja dapat dihitung baik dengan menggunakan pendekatan kolom pada tampilan 9-3 maupun pendekatan rumus. Pendekatan kolom. Perhitungan 3 cabang untuk para pengawas di pabrik diilustrasikan pada tampilan 9-7. Penghitungan menggunakan rumus dibahas pada bagian berikut, yaitu ini AH
dikali AR jam aktual pada tarif aktual 360 dikali 7,35 US dollar sama dengan ini. Kemudian ini dikali SR jam aktual pada tarif standar 360 dikali 700 US dollar sama dengan 2,520 US dollar. Nah, di sini SH dikali SR jam standar pada tarif standar 339,5 dikali 700 US dollar sama dengan ini 2.376,50 US dollar. Tarif variansinya yaitu 126. Kemudian tarif efisiensi 143,50. Nah, total variansi yaitu 269,50 US dollar. Oke, sekian. Terima kasih. Saya Danuf Kiransyah, NIM 275. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variansi tarif tenaga kerja dengan pendekatan rumus yaitu sebagai berikut, yang dimana AR adalah tarif upah aktual per jam, kemudian SR adalah tarif upah standar per jam, dan AH adalah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Rumus ini digunakan untuk menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayarkan. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita bisa lihat di sini. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita masukkan rumusnya. Nah, kita ketahui bahwa AR itu adalah 7,35 dolar. Kemudian dikurangi SR yang dimana itu tarif upah standar per jamnya itu 7 dolar. Kemudian dibagi dengan jam tenaga kerja atau hanya 360 jam. Nah, kemudian tinggal di total, hasilnya 126 dolar. Kemudian presentasinya dari SR dikali AH adalah 5%. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya tidak rumit. Ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita tinggal memasuk-masukkan saja. Nah, kemudian tanggung jawab terhadap variansi tarif tenaga kerja. Tanggung jawab ini sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh. Nah, tarif upah aktual jarang mengacu pada tarif standar. Munculnya variansi tarif tenaga kerja biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata digunakan sebagai tarif standar. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki keahlian dan gajinya lebih tinggi lebih banyak digunakan untuk tugas yang membutuhkan keahlian lebih sedikit. Lembur yang tidak diperkirakan juga dapat menyebabkan variansi tarif tenaga kerja. Kemudian analisis variansi tarif tenaga kerja. Untuk tujuan ilustrasi, anggaplah suatu penyelidikan telah digunakan atau dilakukan meskipun variansi 5% sebenarnya tidak dinilai signifikan. Penyebab variansi telah ditemukan, yakni penggunaan para operator mesin yang digaji lebih tinggi dan lebih ahli sebagai pengawas karena 2 pengawas keluar tanpa pemberitahuan resmi. Tindakan korektif adalah merekrut dan melatih 2 pengawas baru. Kemudian variansi efisiensi tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah variansi efisiensi tenaga kerja dengan pendekatan rumus yaitu sebagai berikut, yang dimana AH adalah jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, kemudian SH adalah jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, kemudian SR adalah tarif upah standar per jam. Yang ini digunakan untuk mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Yang tadi adalah untuk gaji, yang sekarang untuk jam tenaga kerja. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita bisa lihat contoh soalnya seperti ini.
Setelah kita mengetahuinya, kita tinggal memasukkan yang dimana AH adalah jam aktualnya. Kita tahu jam aktualnya adalah 360 jam, kemudian dikurangi SH yang dimana jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan. Yang seharusnya digunakan adalah 339,5 jam. Nah, kemudian tarif upah standar per jamnya yaitu $7. Nah, kemudian kita kali, ya hasilnya adalah $143,5. Kemudian presentasi dari SH kali SR adalah 6%. Nah, untuk tanggung jawab variansi ini secara umum lebih dibebankan kepada para individu yang memutuskan bagaimana tenaga kerja akan digunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.